Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Ahmad Satori Ismail dengan judul khutbah Buah Istighfar bagi Kehidupan Seorang Muslim. Bertindak selaku imam sholat Jumat pada hari ini adalah Al-Ustadz Agus Tiar Esgu SSY, Muadzin Al-Ustadz Haji Ahmad Mufarroh Eshum. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 16 September 2022 yang bertindak selaku khotib insya Allah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Saadi MA dengan judul khutbah Hakikat Kolbun Salim. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل الاستغفار سببا لتفريج الكروب ودخول جنة الله النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dan tiada henti-hentinya mencurahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berbangsa, nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk semakin dekat kepada Allah, semakin kokoh melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi secara total semua larangan-larangannya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, Rahman dan Rahimnya yang luar biasa kepada umat manusia, kepada makhluknya, Allah memberikan berbagai macam jalan keluar dari semua problematikanya. Bila dia berdosa, disuruhnya beristighfar. Dia melakukan kesalahan ataupun kesyirikan, segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, istighfar merupakan satu keharusan bagi kita. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan di dunia, memperbanyak istighfar. Kalau ingin diberikan solusi dari semua problematikanya, memperbanyak istighfar. Kalau ingin memiliki kekayaan yang cukup, memiliki anak cucu yang soleh-solehah, memperbanyak istighfar. Oleh sebab itu, ketika seorang tabi'in besar namanya Hasan Al-Bisri
saat duduk di masjid banyak orang bertanya kepada beliau. Ada yang bertanya, wahai Syekh, sudah sekian tahun kami tidak memiliki turunan. Maka kata Hasan al-Bisri, perbanyaklah istighfar. Ada lagi yang datang, ya Syekh, ekonomi saya bangkrut. Kata beliau, perbanyak istighfar. Sampai beberapa kali, bahkan ketika ada yang mau menyampaikan problematika masalah keluarganya, ada anak-anaknya yang sulit untuk dididik, suruh diperbanyak istighfar. Ada yang memperhatikan saat itu. Orang bertanya kepada Hasan al-Bisri, jawabannya satu, perbanyak istighfar. Problema ini perbanyak istighfar. Problema lainnya perbanyak istighfar. Maka kemudian ada yang memperhatikan itu bertanya, ya Syekh, saya perhatikan Tuan ditanya oleh beberapa orang dengan berbagai macam masalah, tapi jawabannya satu, perbanyak istighfar. Maka Syekh itu, Hasan al-Bisri menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina waj'al lakum jannati waj'al lakum anhara. Artinya, kata ayat ini dalam surat Nuh, Nuh berkata, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Kalau kamu sekalian banyak istighfar, kata firman ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat yang aman. Bukan sekedar itu, wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan memberikan banyak harta ketika kamu sekalian banyak istighfar. Wa banin, dan akan diberikan anak-anak soleh yang sehat-sehat. Karena banyak hujan, tumbuh-tumbuhan kemudian banyak tumbuh, akhirnya tidak kekurangan gizi, menjadi anak-anak yang soleh yang kuat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan dengan melalui istighfar, maka taman-taman, kebun-kebun akan diberikan dengan lebat. Wa anhara, jannati wa anhara, dan akan diberikan sungai-sungai yang mengalir airnya, yang bisa didistribusikan ke berbagai tempat sehingga menghasilkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, yang itu seluruhnya akan menjadikan umat manusia menjadi umat yang kuat, umat yang penuh gizi, umat yang sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran, istighfar ini minimal kalau diperhatikan ada 3 makna. Pertama adalah memintakan ampunan dari dosa. Orang yang berdosa cepat minta ampun kepada Allah SWT. Seperti dalam surat Yusuf disebutkan, wastaghfiri li dzambik, dan minta ampunlah karena dosamu. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika berdosa cepat istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan keselamatan itu seperti yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Uqbah bin Amir ketika bertanya, man najat, bagaimana cara untuk selamat? Selain amsik alaika lisanak, hendaklah kamu menjaga lisanmu. Kemudian wal yasa'ka baituk, hendakkan rumahmu itu menjadi rumah yang lapang, karena istrinya soleh, orang tuanya soleh, anak-anaknya soleh. Kemudian yang ketiga, wabki ala khotiatik, dan tangisi kesalahan-kesalahanmu. Itu pertama. Yang kedua, istighfar itu adalah meminta ampun karena telah berbuat kesyirikan.
Boleh jadi saat belum mengerti Islam, boleh jadi sebelum memahami tentang bagaimana syirik itu bisa terjadi, maka hendaklah memperbanyak istighfar. Maka diantaranya dalam banyak ayat disebutkan tentang wastaghfir tsumma tubu ilaih, istighfarlah dan tobatlah. Ini kepada kaitannya dengan dosa-dosa berkaitan dengan syirik. Yang ketiga, makna istighfar itu adalah salat. Khusus ada di dalam surat Az-Zariyat, wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang-orang yang muttaqin ahli surga adalah mereka wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur menjelang subuh, sebelum subuh, waktu-waktu sahur, mereka sholat, mereka minta ampun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar dan sholat pada waktu menjelang sahur. Dalam suatu hadis pernah Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa memperbanyak istighfar, membiasakan istighfar, diamnya untuk istighfar, menantinya untuk istighfar, banyak istighfarnya, maka ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi semua problematikanya. Kalau banyak masalah, perlu memperbanyak istighfar. Kalau bangsa ini mendapatkan banyak masalah, perlu istighfar bersama-sama, memperbanyak istighfar. Wa min kulli dhiqin faraja, dan Allah akan memberikan dari semua kesempitannya satu kelapangan. Bahkan di dalam hadis itu ada satu yang sangat indah, yaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rizki dia tidak tahu dari mana datangnya. Artinya rizkinya lancar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama untuk memperbanyak istighfar agar senantiasa memberikan rizki yang banyak, bahkan mengkabulkan doa. Dalam riwayat Imam Ahmad menceritakan ada seorang, dia penjual roti, tapi ketika dia membakar rotinya itu mulutnya tidak diam, komat kamit dulu. Maka ditanya oleh Imam Ahmad, wahai Tuhan, apa yang kamu lakukan? Saya istighfar. Sambil bakar rotinya, saya istighfar. Sambil jalan, saya istighfar. Ditanya, apa yang kau dapatkan dengan memperbanyak istighfar itu? Kata tukang roh itu, semua doa saya terkabul. Yang belum terkabul satu, bahwa saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad. Padahal yang bertanya itu adalah Imam Ahmad, yang diajak menginap di rumahnya, tidak tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya semua doa-doanya terkabul seluruhnya dengan memperkuat istighfar. Oleh sebab itu, kita yang sangat membutuhkan kasih sayang Allah, membutuhkan berbagai macam solusi, membutuhkan kelapangan dari kesempitan yang ada, kita perlu memperbanyak istighfar, baik sendiri ataupun berjamaah, apalagi menjelang subuh. Kalau ingin mendapatkan rezeki yang luar biasa menjelang subuh, perlu membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Beberapa kali menjelang subuh sudah duduk untuk membaca istighfar. Kalau bisa Sayyidul Istighfar, tidak bisa yang pendek, astagfirullah, astagfirullah.
Lebih panjang lagi boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang sayyidul istighfar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar kita akan diberikan jalan keluar yang terbaik. Allah mudah-mudahan membuka problematika kita dengan cara yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بارك الله لي ولكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dawalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita bertadarru', dan ini hari Jumat, ada satu saat yang dikabulkan ketika kita berdoa. Mudah-mudahan ini adalah saat yang mustajab. Kita memohon kepada Allah pertama agar dosa kita yang sangat banyak, dosa kedua orang tua kita, dosa umat Islam semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon agar diberi kekuatan lahir dan batin untuk memperbanyak istighfar, dengan harapan dibukakan berbagai macam pintu solusi, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan semua urusan kita, dan dimasukkan golongan orang-orang yang muttaqi. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah agar bangsa ini senantiasa mendapatkan perlindungan dan bimbingan menuju satu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minin wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min sa'iri buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Istau istaqimu wa'tadilu wa'amilu ruskan, dan dirafatkan usapnya salatul jami'ata rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim ala
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.